Halo guys, perkenalkan nama saya Madeyana Delisayanti dan rekan saya Niketut Raka Utariani. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang materi implikasi etis dari teknologi informasi. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sub-sub pembahasan. Yang pertama, pengertian moral, etika, dan hukum. Yang kedua, penerapan budaya etika. Yang ketiga, pengertian etika komputer. Yang keempat, alasan pentingnya etika komputer. Yang kelima, hak sosial dan komputer. Yang keenam, penerapan etika dalam teknologi informasi. Dan yang ketujuh, etika dan CIO. Pengertian moral, etika, dan hukum. Moral. Menurut Raymond McLeod, moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar dan salah. Yang kedua, etika. Menurut Raymond McLeod, kata etis berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti karakter. Etika adalah satu set kepercayaan, standar, atau pemikiran yang mengisi suatu individu atau kelompok. Yang ketiga, hukum. Menurut Raymond McLeod, hukum adalah peraturan perilaku moral yang dipaksa oleh otoritas berdaulat seperti pemerintah kepada rakyat dan warga negaranya. Penerapan budaya etika. Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etika merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencari implementasi ini melalui 3 tingkat, dalam bentuk kredo perusahaan, program etika, dan kode perusahaan yang telah disesuaikan. Pengertian etika komputer. James H. Moore, profesor di Dartmouth, mendefinisikan etika komputer adalah sebagai analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta formulasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis. Baik, materi selanjutnya yaitu alasan pentingnya etika komputer. Yang pertama yaitu kelenturan logika. Kelenturan logika adalah kemampuan memprogram komputer untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Komputer bekerja tepat seperti yang diinstruksikan oleh programmernya. Yang kedua yaitu faktor transformasi. Alasan kepedulian pada etika komputer ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah secara drastis cara kita melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu faktor tak kasat mata. Alasan ketiga minat masyarakat pada etika komputer adalah karena komputer dipandang sebagai suatu kotak hitam. Semua operasi internal komputer tersembunyi dari penglihatan. Operasi internal yang tidak nampak ini membuka peluang pada nilai-nilai programan yang tidak terlihat, perhitungan rumit yang tidak terlihat, dan penyalahgunaan yang tidak terlihat. Hak sosial dan komputer. Hak atas komputer terdiri dari 4. Yang pertama, hak atas akses komputer, di mana setiap orang tidak perlu memiliki sebuah komputer, seperti juga tidak setiap orang memiliki mobil. Namun pemilikan atau akses komputer merupakan kunci mencapai hak-hak tertentu lain. Misalnya, akses ke komputer berarti kunci mendapatkan pendidikan yang baik. Yang kedua, hak atas keahlian komputer, di mana komputer telah menciptakan pekerjaan lebih banyak daripada yang dihilangkannya. Tidak semua pekerjaan menggunakan komputer atau memerlukan pengetahuan komputer, tetapi banyak yang demikian. Dalam mempersiapkan pelajar untuk bekerja di masyarakat modern, pendidik sering menganggap pengetahuan tentang komputer-komputer sebagai suatu kebutuhan. Yang ketiga, hak atas spesialis komputer, adalah mustahil seseorang memperoleh semua pengetahuan dan keahlian komputer yang diperlukan. Karena itu, kita harus memiliki akses ke para spesialis tersebut seperti kita memiliki akses ke dokter. Selanjutnya yaitu hak atas informasi. Hak atas informasi terdiri dari 4. Yang pertama, hak atas privasi. Hakim Pengadilan Tinggi Louis Brandeis dikenal karena mengakui hak untuk diberikan menyendiri. Mason menganggap hak
hak ini sedang terancam karena dua kekuatan. Yang satu adalah meningkatnya kemampuan komputer untuk digunakan bagi pengintaian, dan yang lain adalah meningkatnya nilai informasi dalam pengembalian keputusan. Yang kedua, hak atas akurasi. Komputer dipercaya mampu mencapai tingkat akurasi yang tidak dapat dicapai oleh sistem non-komputer. Potensi ini selalu ada, tetapi tidak selalu tercapai. Sebagai sistem berbasis komputer, mengandung kesalahan lebih banyak daripada yang dapat ditolerir sistem manual. Yang ketiga, hak atas kepemilikan. Di sini kita berbicara mengenai hak milik intelektual, umumnya dalam bentuk program-program komputer. Kita sering melihat para pemakai yang telah membeli hak untuk menggunakan perangkat lunak, jadi menggandakannya secara ilegal, kadang-kadang untuk dijual kembali. Dalam kasus ini, suatu penjual perangkat lunak mungkin meniru produk populer dari penjual lain. Hak atas akses. Sebelum adanya database komputer, banyak informasi yang tersedia bagi masyarakat umum dalam bentuk dokumen tercetak atau mikrofilm di perpustakaan. Informasi tersebut terdiri dari berita-berita, hasil penelitian ilmiah, statistik pemerintah, dan lain-lain. Sekarang banyak dari informasi tersebut yang telah diubah menjadi database komersial yang menjadikannya kurang dapat diakses masyarakat. Penerapan etika dalam teknologi informasi terdiri dari 4. Yang pertama, kode perilaku profesional ACM atau Association for Computing Machinery. ACM dibentuk tahun 1947 dan sekarang merupakan perkumpulan profesional komputer Amerika Serikat tua dan memiliki 80.000 anggota di seluruh dunia. Kode perilaku profesional ini terdiri dari 5 canon. Yang pertama, seorang anggota ACM selalu bertindak dengan integritas. Yang kedua, seorang anggota ACM harus berusaha meningkatkan kemampuannya serta kemampuan dan prestis profesi. Yang ketiga, seorang anggota ACM bertanggung jawab atas pekerjaannya. Yang keempat, seorang anggota ACM bertindak dengan tanggung jawab profesional. Yang kelima, seorang anggota ACM harus menggunakan pengetahuan dan keahlian khususnya untuk kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, kode etik DPMA, Data Processing Management Association. DPMA didirikan tahun 1951 dan memiliki sekitar 35.000 anggota di seluruh dunia. Misalnya adalah menjunjung manajemen informasi yang efektif dan bertanggung jawab untuk kebaikan para anggotanya, para pemberi kerja, dan masyarakat bisnis. Kode etik DPMA terdiri dari Standard of Conduct, standar perilaku yang menguraikan kewajiban manajer pengolahan data pada yang pertama, manajemen perusahaan, yang kedua, rekan anggota DPMA dan profesi, yang ketiga, masyarakat, dan yang keempat, memberi kerjanya. Yang ketiga, kode etik ICCP atau Institute for Certification of Computer Professional. ICCP menyatakan bahwa para anggotanya bertanggung jawab pada profesi, pemberi kerja, dan kliennya. Kode ini dimasukkan dalam Code of Conduct yang bersifat permanen yang menangani masalah-masalah seperti tanggung jawab sosial dan pertentangan kepentingan. Kode etik ICCP juga mencakup Code of Good Practice yang diperbarui secara berkala. Salah satu kode tersebut menyatakan bahwa pelanggaran dapat mengakibatkan sertifikasi dicabut. Kode etik ICCP adalah satu-satunya kode etik yang mempunyai sanksi. Yang keempat, kode etik ITAA atau Information Technology Association of America. Sementara keanggotaan ACM, DPMA, dan ICCP terdiri dari individu-individu. ITTA didirikan tahun 1961 sebagai suatu asosiasi bagi organisasi-organisasi yang memasarkan perangkat lunak dan jasa yang berkaitan dengan komputer. Keanggotaannya meliputi ratusan perusahaan seperti Microsoft dan Lotus Development Corporation. Kode ITTA terdiri dari prinsip-prinsip dasar yang pengaturan penilaian, komunikasi, dan kualitas jasa dengan klien. Perusahaan dan pegawai diharapkan menegakkan integritas profesional industri komputer. Materi selanjutnya yaitu etika dan CEO atau Chief Information Officer.
CEO adalah sebuah jabatan strategis yang memadukan teknologi dan sistem informasi dengan aspek-aspek manajemen lainnya agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Persepsi etika CEO dibagi menjadi 4. Yang pertama, memanfaatkan kesempatan untuk bertindak tidak etis. Pada tabel 5.4, menunjukkan bahwa di sejumlah perusahaan terdapat kesempatan bagi CEO untuk berperilaku tidak etis. Namun, ada perasaan kuat bahwa CEO tidak bertindak tidak etis. Ini berarti bahwa banyak CEO tidak bertindak tidak etis bahkan saat kesempatan itu ada. Yang kedua yaitu etika membuahkan sukses. Pada tabel 5.5 menghubungkan etika dengan keberhasilan. Tabel ini menunjukkan bahwa para CEO yang berhasil berperilaku etis dan untuk sukses seseorang tidak perlu mengkompromikan etikanya. Tabel ini juga menunjukkan bahwa manajer yang berhasil tidak menyembunyikan informasi, menjelekkan saingan, mencari kambing hitam, atau mengambil pujian yang bukan haknya. Jawaban-jawaban ini menunjukkan bahwa CEO dan manajer lain menciptakan budaya etika. Yang ketiga yaitu perusahaan dan manajer memiliki tanggung jawab sosial. Pada tabel 5.6 menunjukkan bahwa manajer sering harus mendahulukan tanggung jawab mereka pada masyarakat daripada tanggung jawab mereka pada perusahaan. Dan baik perusahaan maupun manajer memiliki tanggung jawab sosial yang melebihi tanggung jawab pada pemegang saham. Yang keempat yaitu manajer mendukung keyakinan etika mereka dengan tindakan. Para spesialis informasi yakin bahwa manajemen puncak pada perusahaan mereka telah menyatakan tidak dapat mentolerir perilaku tidak etis dan akan mengambil tindakan terhadap yang melanggar standar tersebut. Dengan menggunakan penelitian Vittel Davis sebagai dasar, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat etika yang mendukung di banyak perusahaan dan CEO-nya tampak sebagai teladan yang baik. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika kami ada salah-salah kata dan mungkin ada pemaparan materi yang kurang jelas. Terima kasih.